Bersama kami, mari rancang ide, wujudkan karya, dan bangun masa depan manufaktur Indonesia. Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya merancang dan membangun, berinovasi untuk menginspirasi. Dalam program studi ini, proses belajar bukan hanya sekedar duduk di atas mangkuk kosong, namun juga membangun skill yang siap digunakan dalam dunia industri. Mahasiswa dibekali dengan pemahaman teori yang kuat, dipadukan dengan praktik langsung di laboratorium berstandar industri. Mulai dari perancangan menggunakan perangkat lunak CAD, analisis kekuatan struktur material, hingga proses manufaktur di workshop modern. Setiap proyek pembelajaran dirancang untuk melatih kreativitas, ketelitian, dan kemampuan problem solving. Mahasiswa tidak hanya membuat desain, tetapi juga mewujudkan setiap rancangan menjadi produk nyata melalui proses manufaktur dan pengujian presisi. Dengan bimbingan dosen berpengalaman dan kolaborasi bersama industri, mahasiswa teknik desain dan manufaktur dibentuk menjadi engineer yang adaptif, inovatif, dan siap menjawab tantangan revolusi industri. Fasilitas yang unggul adalah fondasi utama dalam menciptakan pembelajaran yang bermutu dan inovasi yang berdaya saing. Di Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kami didukung oleh sarana pembelajaran yang lengkap dan modern. Mulai dari laboratorium desain berbasis CAD or CAM, laboratorium uji bahan, hingga bengkel dengan peralatan produksi presisi tinggi, seperti mesin CNC. Setiap ruang dirancang untuk mengakomodasi kolaborasi, eksperimen, dan pengembangan ide-ide kreatif mahasiswa. Tak hanya sebagai tempat belajar, fasilitas ini menjadi wadah lahirnya berbagai inovasi teknik dan produk aplikatif yang mampu menjawab kebutuhan industri. Mulai dari prototipe mekanik, sistem otomasi, hingga teknologi berbasis energi terbarukan. Kami percaya bahwa inovasi tumbuh dari keberanian untuk mencoba. Dan keberanian itu kami bentuk melalui dukungan lingkungan belajar yang lengkap dan berbasis industri. Mahasiswa teknik desain dan manufaktur juga menjuarai kompetisi-kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Seperti kompetisi yang baru-baru ini dijuarai oleh beberapa mahasiswa teknik desain dan manufaktur, yaitu National CAD Camp Competition atau NCC yang memborong gelar juara di berbagai kategori lomba oleh 7 mahasiswa. Kami juga memiliki himpunan mahasiswa yang hadir sebagai wadah pengembangan karakter, keterampilan, dan solidaritas. Dalam himpunan, kami mengadakan berbagai kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, serta berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Halo, perkenalan, nama saya Aki Pratama Dias. Saya dari kelas DM2A dengan Bapak Adler. Ya, nama saya Dika, saya salah satu dosen program studi Teknik Desain Manufaktur di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Mbak Dika, Ya. saya di sini mau nanya-nanya tentang prodi DM. Yang pertama, seperti apa sih bentuk pembelajaran yang dominan pada prodi DM ini? Ya, di prodi DM itu ada 2 jenis mata kuliah ya, ada yang teori, kemudian ada juga yang praktek. Biasanya untuk yang praktek itu dia jenisnya case method. Nah, untuk case method sendiri dia memiliki 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama ada belajar terbimbing. Dari mahasiswa akan didampingi oleh dosen secara langsung dan dibimbing secara langsung. Kemudian ada pembelajaran terstruktur. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran atau belajar mandiri. Nah, untuk pembelajaran terstruktur dan belajar mandiri itu mahasiswa difasilitasi dengan platform yang namanya Learning Management System atau LMS. Jadi mahasiswa di situ bisa mengakses video, kemudian ada penugasan dari dosen secara mandiri, bisa dilaksanakan di LMS. Dari sebanyak itu, dari pembelajaran praktik dan juga teori, fasilitas apa saja sih yang ada di prodi DM ini?
Ya, untuk yang prodi DM kita memiliki lumayan banyak fasilitas ya. Yang pertama untuk yang perangkat lunak itu kita punya software engineering ya, ada yang software CAD, ada berbagai macam juga. Kemudian ada software CAM itu untuk manufakturnya. Kemudian ada software engineeringnya untuk simulasi. Kemudian untuk yang fasilitas praktikum yang terutama di bengkel, kita punya banyak mesin-mesin industri ya, mesin-mesin manufaktur yang basisnya sudah CNC. Nah, kita sekarang ini sudah ada di lab CNC. Salah satunya ada mesin CNC milling. Nah, ini kemudian ada juga CNC turning, kita punya juga CNC wire cut, kemudian EDM sinking, kita juga punya wire cut. Kemudian ada lagi plasma cutting, kita punya. Kemudian ada lagi untuk pengukuran, kita punya video measuring machine. Kemudian juga ada lagi additive manufacturing yang sekarang lagi booming ya, ada 3D printing salah satunya. Nah, itu sebagian itu nanti yang ada banyak juga yang sebelum saya sebutkan. Menurut Pak Dika sendiri, harapan Pak Dika itu bagaimana untuk kedepannya? Ya, untuk sekarang ya, karena kita kebetulan sudah baru saja menyusun kurikulum baru, kurikulum OBE ya, Objective Based Education, kemudian didukung dengan fasilitas yang kita miliki yang menurut saya sangat memadai. Saya berharap prodi atau program studi teknik dan manufaktur ini mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang kuat ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri yang sekarang semakin dinamis. Terima kasih Pak Dika sudah meluangkan waktunya. Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur adalah rumah bagi para calon engineer kreatif dan inovatif di PPNS. Lebih dari sekedar organisasi, Hima TDM adalah ruang untuk bertumbuh, tempat para mahasiswa membangun sinergi, berkolaborasi, dan mengasah potensi diri. Hima TDM terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang internal dan bidang eksternal, yang kemudian didukung oleh Badan Kreativitas Himpunan. Bidang internal hadir sebagai penggerak solidaritas dan pengembangan kapasitas internal. Departemen yang pertama, Departemen Riset dan Teknologi, hadir sebagai pusat inovasi dan pengembangan keilmuan. Departemen Dagri sebagai penjaga harmoni dan ketertiban internal. Kemudian Departemen PSDM sebagai motor utama pembentuk karakter dan potensi diri mahasiswa. Departemen Kepemudaan Kreatif hadir sebagai wadah minat bakat bagi mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Yang terakhir, Badan Kreativitas Himpunan hadir sebagai bentuk untuk menyokong seluruh program kerja yang ada di Hima TDM agar lebih inovatif dan kreatif. Bidang eksternal yang membuka gerbang relasi kontribusi keluar mencakup Hublu, jembatan komunikasi, kerjasama eksternal, lalu Sosmas sebagai penggerak kepedulian sosial dan aksi nyata, lalu kewirausahaan sebagai wadah tumbuhnya jiwa wirausaha kreatif, dan Medinfo sebagai pengawal informasi, media, dan branding Hima TDM. Bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur, kami tidak hanya mencetak prestasi, tapi juga menyalakan semangat kolaborasi. Mari jadi bagian dari gerakan mahasiswa yang aktif, solutif, dan berdampak. Karena desain bukan hanya soal tentang teknis, tapi juga strategi membentuk masa depan.